Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mereview jurnal yang berjudul Math and Math Javanese Primbon Ethnomatic Study, di mana disusun oleh Niken Wahyu Utami, Suminanto AS, dan Jailani pada tahun 2019. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pemodelan matematika yang diampu oleh Bapak Anas Ma'ruf Anizar, MPD. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu pertama saya sendiri, Anita Wisyaka Harini dengan NIM T 2019-71115. Perkenalkan, nama saya Rini Istifadah, NIM T 2019-7087. Saya Ita Nurafita, NIM T 2019-7086. Nama saya Vindi Fantika Sari, NIM T 2019-7111. Perkenalkan, nama saya Riza Ramiati, NIM T 2019-7114. Saya Rara Kusuma Nintias, NIM T 2019-7092. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Benda-benda dalam budaya Jawa mengandung nilai numerik dalam berbagai bentuk karya sastra. Menurut Ambrosio dan Rosa pada tahun 2017, beliau mengatakan bahwa jenis budaya muncul dalam bentuk artefak dan sosiofakta. Salah satu fakta sosial dalam budaya Jawa yaitu praduga perjodohan dalam pernikahan. Biasanya, sebelum pernikahan berlangsung, orang Jawa itu melakukan praduga perjodohan melalui sesepuh Jawa dengan menggunakan primbon. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian biasanya yang digunakan adalah metode kualitatif. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk mengungkapkan etnomatematika dalam bahasa Jawa primbon. Desain penelitian ini mengikuti kerangka kajian etnomatematika ala Ngui untuk melakukan metode kualitatif melalui etnomatematika dalam bahasa Jawa primbon. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menganalisis sastra Jawa, menganalisis dokumen yang melibatkan kegiatan seperti skimming atau pemeriksaan sepintas, melalui membaca dan interpretasi. Dokumen yang dianalisis menghasilkan data dalam kutipan, tema atau kategori, dan pemeriksaan serta interpretasi bahasa Jawa primbon dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan nilai-nilai ilmiah dalam pranikah, jodoh, dan pengalaman setelah menikah. Penelitian ini juga mengumpulkan data dengan wawancara informan sebagai pelengkap dalam penelitian. Informan adalah para tetua adat Jawa yang mengetahui secara mendalam tentang tradisi Jawa. Selama wawancara, peneliti melakukan tape recorder dan mencatat dalam bentuk catatan lapangan. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk memverifikasi keabsahan data dari interpretasi penelitian. Yang keempat, analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis taksonomi. Analisis taksonomi dilakukan untuk menganalisis penemuan perjodohan pasangan
dan nilai-nilai matematika sekolah yang dapat diajarkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dalam memprediksi masa depan mempelai wanita dan juga pria berdasarkan weton kedua pengantin. Nah, weton di sini juga disebut kompilasi dari dino dan pasaran. Nah, dino sendiri itu artinya hari, untuk pasaran itu hari dalam Jawa yaitu Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Nah, untuk yang pertama itu kolerasi antara dino dan neptu atau nilai atau disebut dengan neptu dino. Nah, di sini untuk harinya sendiri itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Nah, untuk nilainya sendiri udah ada di masing-masing hari. Minggu itu 5, Senin itu 4, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya neptu pasaran. Neptu pasaran itu Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage itu ada nilainya masing-masing. Untuk Kliwon itu nilainya 8, Legi itu 5, Pahing itu 9, dan selanjutnya Wage itu 4. Nah, untuk perhitungan dalam memprediksi masa depan berdasarkan weton itu ada 4 jenis. Untuk yang pertama itu tipe 1. Nah, tipe 1 di sini tuh perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan masing-masing neptu dino dan neptu pasaran, kedua mempelai, kemudian dibagi 9. Nah, selanjutnya bisa diputuskan perakiraan yang akan dibuat dengan menggunakan nilai sisa setelah pembagian. Nah, di sini ada contohnya. Mempelai laki-laki dilahirkan pada Kliwon Jumat dan pengantin wanita lahir pada Pahing Jumat. Nah, untuk yang pertama kita hitung laki-lakinya terlebih dahulu. Untuk Jumat sendiri itu kan nilainya 6. Nah, kemudian untuk Kliwonnya itu 8. Nah, selanjutnya ditambah 6 tambah 8 hasilnya 14. Kemudian dibagi dengan 9. Nah, sisanya 5. Selanjutnya ke mempelai wanita. Nah, mempelai wanita sendiri itu lahir pada Pahing Jumat. Nah, Jumat sendiri itu mempunyai nilai 6. Untuk Pahing sendiri 9. Nah, perhitungannya 6 tambah 9 itu artinya 15. Kemudian dibagi dengan 9. Nah, akan sisanya itu 6. Nah, kemudian dapat disimpulkan perhitungan sisa dari mempelai laki-laki dan mempelai wanita itu 5 dan 6. Maka dapat dilihat dari tabel. Di sini 5 dan 6 itu memiliki arti cepat rezekine atau dalam bahasa Indonesianya itu lancar rezekinya. Nah, seperti itu. Selanjutnya tipe 2. Perhitungan pada tipe 2 ini dilakukan dengan menjumlahkan semua neptu dino dan neptu pasaran mempelai laki-laki dan perempuan. Kemudian dibagi 4. Setelah itu dapat diputuskan perakiraan dibuat dengan menggunakan nilai sisa setelah pembagian. Nah, bedanya dengan tipe pertama itu, untuk tipe pertama dilakukan penjumlahan dulu pada masing-masing mempelai, akan tetapi pada tipe kedua ini sama-sama dijumlahkan, langsung dijumlahkan kemudian ditentukan sisanya. Nah, seperti itu. Untuk perhitungan dalam memprediksi masa depan berdasarkan weton pasangan, yaitu selanjutnya adalah tipe 3. Di mana tipe 3 ini mirip dengan tipe 2 yang melibatkan penjumlahan semuanya dari neptu dino dan neptu pasangan dari pengantin. Namun pembedanya adalah pembaginya 10 atau 7 dan sisa pembaginya dimulai dari 1 sampai 7. Kemudian dari arti bahasa Jawa tersebut dapat diartikan beberapa arti berikut ini. Jika sisa 1 artinya waseso segoro, kamot, jembar budine, suke pangapura, gede prabhawane, yang artinya mudah memaafkan atau menerima saran. Jika sisa 2, 3, dan 4 artinya adalah tunggak semi, cepak rezekine, atau banyak keberuntungan, banyak teman. Lalu satria wibawa, kamulyan lan laluhuran, atau berwibawa, mulia, dan sumur sinobo, dadi pangungsening kapinteran,
atau pintar sebagai orang yang bertanya dan sumber pengetahuan. Jika sisanya 5, artinya satriyaning, nandang duka cita, kawirangan, isyarat panulae ngetokake getih, umpamane belah ayam, atau terkena bencana, terkena musibah dan sengsara. Jika sisa 6, artinya bumi kapetak, petengan aten, nanging tabri enggawe, kuat nandang loro lopo, resikan, isyarat panulake mendem lemah, atau rajin bekerja tapi sengsara. Jika sisa 7, artinya lebu ketiup angin, nandang popo cintroko, kabeh karepe ora dadi, kerep ngalih omah, isyarat panulae gabul-labu lemah, artinya keinginan tidak terkabul, sering pindah rumah dan sengsara. Untuk perhitungannya, kita contohkan untuk mempelai laki-laki lahir pada Kliwon Jumat dan pengantin wanita lahir pada Pahing Jumat. Kliwon Jumat berarti Jumat hitungannya adalah 6 dan Kliwon sama dengan 8, dan untuk yang pengantin wanita Pahing Jumat, yang Jumat itu hitungannya 6 dan Pahing 9. Jadi perhitungan dari perempuan 6 ditambah 8 dan digabungkan dengan perhitungan laki-laki 6 ditambah 9 dan dibagi 10, 6 tambah 8 14 ditambah 6 tambah 9 15, hasilnya 29. Dibagi 10 itu sisa 2. Dan sisanya adalah 10. 29 dibagi 10 itu 2 dan sisanya adalah 10, itu tidak boleh. Tetapi ketika dibagi 7, kami memiliki 6 ditambah 8 untuk perhitungan laki-laki dan 6 ditambah 9 untuk perhitungan perempuan. Jika digabungkan 29 dibagi 7 itu sama dengan 4 dan sisanya adalah 1. Dari sisa 1 tersebut kita bisa melihat untuk arti dari sisa tadi, yaitu waseso segoro, kamot, jembar budine, suki pangapuro, gede prabhawane, atau mudah memaafkan dan menerima saran. Selanjutnya adalah perhitungan dengan tipe keempat. Tipe 4 ini sama dengan tipe yang kedua dan ketiga dengan penjumlahan semuanya, yaitu neptu dina dan neptu pasaran dari pengantin. Namun pembedanya adalah di pembaginya, yaitu 5, dan sisa pembaginya dimulai dari 1 sampai 5. Kemudian kesimpulan diambil dari makna yang ditunjukkan oleh bahasa Jawa Primbon sebagai berikut. Jika sisa 1 artinya adalah sri atau bangsawan, yang kedua artinya dan atau amal, yang ketiga loro atau sakit, jika sisa 4 yaitu pati atau mati, dan jika sisa 5 yaitu lungguh atau memiliki posisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi pasangan dan matematika. Jadi, tindakan mendapatkan jodoh dan ramalan masa depan berdasarkan weton dari pasangan melalui primbon Jawa memiliki nilai numerik dalam masyarakat Jawa. Nah, perhitungan ini dalam memprediksi masa depan memiliki kesamaan dalam hal pengulangan angka. Seperti penghitungan dari budaya lain yang menggunakan basis, perhitungan dalam memprediksi masa depan pasangan berdasarkan weton juga menggunakan basis bilangan. Seperti yang kita lihat pada penjelasan sebelumnya, tipe 1 menggunakan angka dasar 9, tipe 2 menggunakan angka dasar 4, tipe 3 menggunakan angka dasar 7, dan tipe 4 menggunakan angka dasar 5. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan dalam memprediksi masa depan pasangan berdasarkan weton mereka menggunakan basis angka yang berbeda untuk tipe yang berbeda. Dengan kata lain, dalam primbon Jawa mengenali lebih dari satu basis. Selain menggunakan basis angka, juga dapat ditulis dengan kalimat matematika seperti yang tertera pada layar. Yang pertama menggunakan teorema sisa, yang kedua menggunakan modulo, dan yang terakhir menggunakan modulus kongruensi.
Selanjutnya mengusulkan pasangan dalam primbon Jawa sebagai kontekstual untuk pengajaran matematika. Jodoh dalam primbon Jawa merupakan masalah kontekstual bagi siswa Jawa. Nah, pembelajaran menggunakan konteks yang dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menghubungkan siswa untuk memberikan pengalaman langsung dengan pengalaman di kehidupan nyata. Masalah konteks budaya dapat digunakan dalam pembelajaran melalui masalah etnomatematika. Oleh karena itu, pencocokan jodoh atau ramalan dalam primbon Jawa dapat digunakan sebagai masalah etnomatematika. Yang mana masalah etnomatematika adalah masalah matematika yang menggunakan teks verbal sebagai narasi untuk menggambarkan praktik matematika yang ada dalam kebiasaan sehari-hari, tradisi dan pengalaman berbagai kelompok sosial budaya serta pemecahan masalah yang harus diperiksa dalam konteks sosialnya. Teks masalah menggunakan etnomatematika dapat dibangun dengan mengintegrasikan masalah yang terkait dengan budaya yang mengandung konten matematika. Untuk lebih jelasnya dapat disimak pada penjelasan selanjutnya tentang soal prediksi jodoh melalui basis dan modulo yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prediksi jodoh melalui basis dan modulo. Diketahui, seorang gadis yang cukup menikah atau bisa dikatakan wanita dewasa memiliki hari Selasa Legi Weton. Orang tua gadis itu mencari pasangan untuk putrinya. Jika peramalan yang digunakan menggunakan basis modulo 4, maka perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan semua neptudino dan pasaran calon pengantin, kemudian dibagi 4. Kemudian pengambilan keputusan menggunakan tabel, yaitu tabel yang di sampingnya. Carilah pria dengan weton yang memiliki prediksi baik dengan mempelai wanita. Maka solusinya ialah dapat diketahui, yaitu mempelai wanita tadi adalah Selasa Legi. Untuk mempelai laki-laki kita tidak tahu kan. Di sini saya mengambil Selasa Kliwon. Maka Selasa itu memiliki nilai 3 dan Legi itu memiliki nilai 5. Sedangkan Selasa Kliwon, Selasa itu kan 3, Kliwon itu memiliki neptu 8. Kemudian 3 ditambah 5, hasil neptu mempelai wanita dan mempelai laki-laki itu dijumlahkan kemudian dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 2 modulo 3. Jika dilihat dari tabel kecocokan yang sebelumnya sudah diperlihatkan, maka kedua mempelai itu mendapati Sri, yaitu sugih rejeki. Dalam artian ketika mempelai wanita dengan weton Selasa Legi dinikahkan dengan mempelai laki-laki yang memiliki weton Selasa Kliwon, maka kemungkinan setelah pernikahan kedua mempelai rezekinya dilancarkan. Untuk yang terakhir atau yang kelima adalah kesimpulan. Pemakaian bahasa Jawa primbon dalam pernikahan adalah sesuatu yang unik dalam memprediksi masa depan. Dengan menggunakan ramalan melalui bahasa Jawa primbon yang dikaitkan dengan materi-materi matematika seperti basis bilangan, teorema sisa, modulo, dan modulus kongruensi dalam matematika formal. Oleh karena itu, perjodohan menggunakan ramalan melalui bahasa Jawa primbon memiliki materi yang potensial sebagai konteks dalam pembelajaran matematika, seperti konteks dalam membuat masalah etnomatematis. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 3. Apabila ada pertanyaan terkait materi bisa ditanyakan di WhatsApp group. Sekian dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata dari kelompok 3, salam pemodelan matematika.